Selamat pagi. Kali ini kita masih dalam program belajar dari rumah karena kondisi negara kita masih belum memungkinkan untuk kita bertemu tatap muka belajar bersama. Tapi harapan Mies, kita semua ini masih dalam keadaan sehat-sehat dan tetap menerapkan social distancing untuk membantu pemerintah memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia supaya segera kita bisa sekolah tatap muka lagi dan berdiskusi bersama-sama lagi. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang teks eksposisi. Nah, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat yang bertujuan memperluas pengetahuan membaca. Teks yang bersifat non-fiksi ini mempunyai ciri-ciri seperti gaya bahasa yang mengajak, akurat, mengandung 5W+1H, singkat dan padat, lugas dan menggunakan bahasa baku, tidak memaksa dan berisikan informasi pengetahuan. Jadi kita perlu mengingat bahwa teks eksposisi bukan seperti cerpen, dongeng, tapi teks eksposisi itu bersifat real karena mengandung 5W+1H dan berfungsi untuk menyampaikan informasi pengetahuan kepada pembacanya atau masyarakat. Nah, kita juga harus ingat bahwa teks eksposisi berbeda dengan teks argumentasi. Jika teks argumentasi itu berusaha membuktikan kebenaran, maka teks eksposisi itu adalah berusaha menjelaskan dan menerangkan. Jadi keduanya jelas-jelas sangat berbeda ya. Kita juga bisa baca perbedaannya secara lengkap itu di buku Bahasa Indonesia halaman 50. Di sana lengkap perbedaan dari teks argumentasi dan teks eksposisi. Kemudian ada unsur-unsur teks eksposisi. Ada dua unsur yang membentuk teks eksposisi, yaitu gagasan dan fakta. Kedua kalimat ini saling bertolak belakang. Jika kalimat fakta adalah kalimat yang menyatakan peristiwa yang telah terbukti kebenarannya, maka kalimat gagasan atau opini adalah suatu kalimat yang memuat tentang pendapat, gagasan, kritik maupun saran dari seseorang yang perlu dibuktikan kebenarannya. Bisa dibaca juga di buku Bahasa Indonesia halaman 52 untuk melihat tabel perbedaan kedua unsur tersebut. Yang perlu kita ingat pada slide ini adalah gagasan dan fakta. Jika gagasan masih memerlukan bukti untuk menunjukkan kebenarannya, maka fakta itu sudah bersifat real dan tidak bisa dipatahkan seperti halnya argumen. Kemudian selanjutnya pada setiap paragraf di teks eksposisi dikembangkan oleh gagasan utama yang diperjelas dengan gagasan penjelas menggunakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Bisa kita lihat lagi contohnya pada buku pelajaran halaman 52 ya. Oke, di saat ini kita bisa lihat contoh contoh kalimat sehingga kita bisa membedakan gagasan dan fakta itu serta penggunanya dalam contoh paragraf. Gagasannya ada kalimat jika masyarakat tidak mengikuti aturan pemerintah terkait social distancing, maka mustahil penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan. Yang kedua ada fakta. Pada Minggu tanggal 12 bulan 7 2020 tercatat 1.681 penambahan kasus baru sehingga total kasus virus corona di Indonesia menjadi 75.699 orang. Nah, jelas banget ya di sini perbedaannya, jelas sekali perbedaannya. Kalau di gagasan itu diawali dengan kata jika, yang menandakan bahwa ini merupakan pendapat atau argumen. Kemudian di kalimat fakta itu jelas sekali terdapat informasi kapan dan berapa jumlah penambahan kasus baru corona di Indonesia. Jelas ya. Jadi kalau kalimat pertama itu masih bisa dipatahkan.
bisa jadi penyebab penyebaran COVID-19 itu bukan karena masyarakat yang tidak mematuhi peraturan pemerintah, bisa jadi karena hal lain, dan itu perlu dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kalau fakta itu memang sudah terjadi, memang sudah real faktanya, seperti itu. Nah, kita lihat contoh pada penggunaannya di paragraf. Banjir bandang yang melanda kota Yokohama pada hari Kamis kemarin telah merendam ratusan rumah warga dan 7 orang dinyatakan hilang. Banjir tersebut terjadi pada dini hari di saat orang tengah terlelap. Banjir terjadi disebabkan hujan yang telah mengguyur kota dari pagi sampai sekarang belum berhenti. Akibatnya, sungai tidak mampu menampung volume air. Kalimat utamanya itu ada di banjir bandang kota Yokohama pada hari Kamis kemarin telah merendam ratusan rumah warga dan 7 orang dinyatakan hilang. Sedangkan kalimat utama didukung oleh kalimat banjir terjadi disebabkan hujan yang telah mengguyur kota dari pagi sampai malam sampai sekarang belum berhenti. Nah, gagasan utama dari paragraf itu adalah banjir melanda kota Yokohama. Nah, gagasan utama inilah yang dipertegas lagi oleh kalimat utama, kemudian disambung kalimat pendukung. Paham ya? Kalimat utama suatu paragraf bisa terletak di awal, di akhir, maupun di awal dan akhir paragraf. Nah, melalui klasifikasi inilah paragraf bisa dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, yaitu kalimat utama yang terletak di awal, kalimat induktif yang terletak di akhir, dan paragraf campuran yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Kemudian kita membahas tentang struktur teks eksposisi. Judul hendaknya menggambarkan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul itu harus ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Kemudian yang kedua, pernyataan umum atau tesis. Tesis berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Nah, yang ketiga adalah argumen atau alasan. Panjangnya dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar dalam pernyataan umum. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Kemudian ada penegasan ulang pendapat atau kesimpulan dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan dalam bagian sebelumnya. Oke, untuk pertemuan ini sampai di sana, sampai di struktur teks eksposisi. Selanjutnya kalian harus mengerjakan tugas yang ada di Schoology. Silakan login ke Schoology-nya, kerjakan bersama kelompok kalian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakan Miss langsung dari grup WA kita. Terima kasih.